Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Firda Nabila Subhan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas Pak Ade Andre Hendriadi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di video kali ini saya ingin identifikasi analisis sistem pembayaran elektronik dengan meninjau layanan vintage di Indonesia. Sebelumnya, apa sih vintage itu? Vintage adalah asosiasi yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Nah, yang saya bahas kali ini adalah salah satu vintage di Indonesia adalah GoPay. GoPay sendiri adalah layanan uang elektronik terdepan di Indonesia yang berdiri pada tahun 2016. Sebagai bagian dari ekosistem Gojek, perusahaan on-demand berbasis aplikasi terbesar di Asia Tenggara, GoPay memiliki misi membantu jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki akses kepada berbagai layanan dan produk jasa keuangan. Pada Juli 2017, lalu GoPay memenangkan penghargaan Bank Indonesia untuk kategori perusahaan vintage teraktif pendukung Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT, inklusi dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan UMKM. Lalu, layanan yang dimaksud mulai dari pembayaran digital sampai dengan produk dan layanan keuangan yang pengembangannya akan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Layanan ini akan dikembangkan dengan mengutamakan 4 pilar fundamental, yakni layanan keamanan, layanan kenyamanan, layanan pelanggan, dan layanan misi sosial. Hal ini akan kami lakukan melalui pengembangan produk dan fitur yang telah GoPay miliki, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan, baik perbankan dan non-perbankan, untuk mengakselerasi inklusi keuangan. Salah satu fokus GoPay untuk dapat mendukung percepatan inklusi keuangan adalah melalui kolaborasi strategis dengan Bank Jago yang akan menghadirkan produk dan layanan keuangan perbankan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, lalu strategi pengembangan fitur dan produk GoPay di tahun ini juga akan turut memperhatikan 4 pilar fundamental yang telah diterapkan sejak GoPay hadir melayani pelanggan di Indonesia, yaitu yang pertama, layanan keamanan. GoPay berkomitmen menunjang keamanan pengguna dalam bertransaksi non-tunai. Jaminan saldo GoPay kembali, menjamin saldo GoPay pengguna yang hilang di luar kendali. Selain itu, pengguna dapat mengaktifkan fitur biometrik berupa sidik jari dan verifikasi wajah guna memverifikasi transaksi GoPay di luar layanan Gojek. GoPay juga terus-menerus melakukan edukasi bagaimana menjaga keamanan digital. Lalu yang kedua adalah layanan kenyamanan. Pembayaran non-tunai tanpa kontak dengan GoPay memastikan pengguna tetap dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman di masa pandemi dari manapun dimanapun. GoPay terus melakukan pengembangan fitur transfer mulai dari transfer ke bank, fitur tarik tunai tanpa kartu lewat jaringan ATM BCA, hingga yang terbaru, GoPay Feed yang memungkinkan pengguna bisa berkirim saldo dengan teman-teman sambil berinteraksi sosial meski harus berjarak. Beragam inovasi tersebut telah mendongkrak penggunaan fitur transfer GoPay meningkat hingga 3,2 kali lipat di 2020. Lalu selanjutnya, layanan andalan masyarakat. GoPay memastikan kemudahan dalam berbagai pembayaran aktivitas sehari-hari. Saat ini GoPay dapat digunakan di lebih dari 900 mitra usaha, mulai dari membayar berbagai tagihan pajak, parkir, belanja online, sampai dengan investasi emas dan reksadana. GoPay juga dapat digunakan untuk membeli voucher games, membayar berbagai aplikasi populer di Google Play, berlangganan layanan premium seperti YouTube Musik, YouTube Premium, Spotify, Disney Plus, Hotstar, dan View, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, misi sosial. GoPay menjadi pionir di donasi digital lewat program
GoPay for Good, yang dimana pada Desember 2020, GoPay meluncurkan Digital Donation Outlook, sebuah studi komprehensif untuk pengembangan ekosistem filantropi digital tanah air. Selanjutnya ada tampilan utama atau tampilan UI dari GoPay. Dan di sini sudah menampilkan tampilan UI atau tampilan utama dari aplikasi GoPay. Lalu di atas sini terdapat GoPay Upgrade. Itu terdapat tawaran untuk mengupgrade tampilan akun GoPay dengan potensi untuk mendapatkan keuntungan hingga 9,9 juta. Lalu di bawahnya ada saldo GoPay. Terdapat informasi mengenai saldo GoPay saat ini yaitu 9.998. Lalu terdapat fitur utama GoPay seperti top up dan tarik tunai. Top up sendiri untuk menambah saldo GoPay dan tarik tunai untuk mendapatkan menarik saldo GoPay ke rekening bank. Lalu di bawahnya ada promo terkini, informasi mengenai promo-promo yang sedang berlangsung. Dan di sampingnya terdapat GoPay Later yang berfungsi untuk membayar kemudian hari yang ditawarkan oleh GoPay. Lalu fitur kirim dan terima. Pengguna bisa melakukan transfer uang, meminta uang, membagi tagihan, atau memberikan hadiah. Lalu di bawahnya ada fitur pembayaran. Fitur ini dapat juga pengguna melakukan pembayaran ke berbagai merchant atau transfer ke bank lain secara gratis tanpa minimal transfer. Dalam fitur pembayaran juga kalian bisa isi ulang tagihan rumah tangga, cicilan kredit, komunikasi, voucher game streaming, asuransi, layanan publik, zakat dan donasi, travel dan hiburan, on demand, dan e-commerce. Lalu di bawahnya terdapat promo untukmu, yaitu menampilkan berbagai penawaran promo yang khusus dan jenis promo yang ditawarkan beragam mulai dari voucher saya, brand populer, tagihan dan pulsa, dan kebutuhan harian. Di bawahnya ada riwayat transaksi, terdapat informasi mengenai transaksi akhir dan bisa melacak semua transaksi yang telah dilakukan. Lalu terdapat juga fitur klaim yang menampilkan penawaran untuk mengklaim hadiah atau promo tertentu. Bisa juga mengikuti instruksi yang diberikan dengan mengundang teman, bisa mendapatkan saldo GoPay. Lalu di bawah juga, di paling bawah terdapat fitur QRIS, seluruh aplikasi pembayaran yang digunakan di masyarakat. Lalu ada juga situs resmi dari GoPay. Dilansir, GoPay membuka akses layanan keuangan yang aman dan mudah untuk semua. Lalu kontribusi GoPay untuk Indonesia, ekosistem GoTo termasuk GoPay berkontribusi sebesar 2,2% ke PDB Indonesia tahun 2022. Lalu GoPay adalah dompet digital yang paling banyak dipakai di Indonesia sejak lebih dari 5 tahun terakhir. Lalu mayoritas konsumen 83% memanfaatkan GoPay untuk bertransaksi. Dan di sini juga ada milestone 2016, GoPay yang pertama kali hadir memfasilitasi pembayaran layanan Gojek. Pada 2018, Gojek akuisisi 3 perusahaan teknologi finansial untuk memperluas layanan ke lebih banyak merchant. Pada tahun 2020, GoPay bermitra dengan Bank Jago memudahkan pengguna buka rekening bank. Pada tahun 2021, GoPay dan GoPay Later hadir di Tokopedia, GoPay Coins, poin loyalitas, ekosistem GoTo resmi diluncurkan.
Dan pada 2023, GoPay diluncurkan untuk memperluas jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu ekosistem GoPay juga menyediakan akses ke layanan keuangan yang aman dan mudah, serta mendukung bisnis berbagai skala untuk tumbuh. Dan GoPay juga di sini ada layanan digital, layanan keuangan digital, layanan pinjaman cicilan, layanan pinjaman tunai, layanan bayar tagihan bulanan, platform investasi emas dan reksadana, dan layanan produk asuransi terpercaya. Oke, itu dia sistem pembayaran elektronik dengan meninjau layanan vintage di Indonesia, salah satunya yaitu GoPay. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.